Yahowu Fefu. Perkenalkan, nama saya Onesimus Putra Adiwanduha. Saya dari kelas 11 MIPA Baluse, SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal ataupun asesmen awal konektif yang juga merupakan soal umum bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenai teks argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Teks argumentasi merupakan teks yang dituliskan berdasarkan opini penulis yang disertai dengan alasan dan juga pembuktian yang didukung oleh fakta yang disampaikan secara logis dan objektif yang bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembacanya. Sedangkan teks eksposisi merupakan suatu karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan yang ditulis secara ringkas, jelas, dan padat, dan menarik untuk dibaca. Sedangkan teks persuasi adalah teks yang berbentuk tulisan yang disampaikan kepada pembaca yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan oleh penulis. Soal yang kedua, uraikan cara membuat poster sesuai pengalamanmu dan pengetahuanmu, dan juga bagaimana cara membedakan poster dengan iklan. Cara membuat poster sesuai pengalaman dan pengetahuan saya adalah, yang pertama, kita menentukan topik terlebih dahulu. Dan kedua, membuat suatu kalimat singkat namun yang bersifat untuk mengajak dan mempengaruhi pembaca. Ketiga, menggunakan gambar agar lebih unik dan menarik dan juga indah sehingga memikat para pembaca. Dan keempat, menggunakan media yang tepat untuk menempelkan suatu poster yang telah kita buat. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan poster dengan iklan? Menurut saya, cara membedakan poster dengan iklan, poster lebih identik dengan tempat, lebih identik dengan kertas, lebih identik dengan gambar, dan juga tulisan. Sedangkan iklan lebih identik dengan video yang mengajak, video yang mempengaruhi, atau seseorang yang berbicara di dalam video tersebut. Soal yang kedua, bisakah berita disajikan dalam bentuk vlog? Dan jelaskan bagaimana kelebihan dan juga kelemahan vlog. Berita bisa disajikan di dalam bentuk vlog. Sedangkan kelebihan vlog adalah kita bisa menunjukkan ekspresi kita di dalam video vlog kita tersebut. Sedangkan kelemahan vlog adalah isinya tidak dapat kita ubah begitu sudah kita publis, sudah kita terbitkan. Soal yang keempat, bagaimana kita dapat membedakan berita dengan teks lain? Cara kita membedakan berita dengan teks lain adalah, menurut saya, berita itu memiliki unsur, yaitu 5W plus 1H. Sedangkan teks lain tidak menggunakan unsur 5W tambah 1H. Soal yang kelima, setelah kita membaca sebuah cerpen, hal apa yang terlintas di pikiranmu? Apakah itu unsur pembentuk, atau ciri, ataupun jenis, dan mengapa? Pilih salah satu. Yang terlintas di pikiran saya setelah membaca cerpen adalah ciri-ciri cerpen. Mengapa? Karena seperti saya ketahui bahwa ciri-ciri cerpen itu merupakan ceritanya fiktif atau rekaan yang fokus pada aspek cerita dan mengungkapkan masalah yang penting saja. Cerpen atau cerita pendek juga merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang
suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Soal yang keenam, mengapa resensi itu penting? Resensi itu sangat penting karena bertujuan untuk membantu pembaca untuk paham mengenai gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Paham kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi, paham latar belakang dan juga alasan sebuah karya yang telah dibuat. Soal yang ketujuh, mengapa puisi itu unik? Menurut pemahaman saya, puisi itu unik karena merupakan salah satu karya sastra yang unik karena cara kerjanya yang menyampaikan isinya melalui gaya bahasa yang pada umumnya hanya diketahui oleh penulisnya. Terlebih ketika puisi itu disusun secara singkat. 8. Bagaimana cara menikmati puisi? Cara saya dalam menikmati puisi, saya mendalami isi puisi tersebut. Saya membaca di dalam hati, membaca dengan hati yang tenang. Saya menyimak puisi dan arti puisi tersebut, dan memberikan nada sesuai dengan isi puisi yang saya akan sampaikan atau yang disampaikan. Menikmati, menghayati dengan suasana hati yang mendalam. Oke semuanya, sekian pembahasan mengenai asesmen awal konektif ataupun soal umum bahasa Indonesia. Kiranya berguna bagi kita semua dan bermanfaat. Sekian dari saya sapa kita kembali. Yahoo!